Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, jumpa lagi di channel Ngaji Yuk. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian atau pelajaran kita masih tentang nun sukun atau tanwin apabila bertemu beberapa huruf. Jika dalam pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang izhar, idgham, dan iqlab, maka kali ini kita akan membahas tentang ikhfa dan macam-macamnya. Ada berbagai macam ikhfa dan ini akan kita bahas secara cukup mendalam dalam pertemuan kali ini. Sahabat Al-Quran, dalam kitab Ghayatul Mufid fi Ilmi Tajwid disebutkan bahwa ikhfa itu secara bahasa adalah as-satru atau samar ataupun tertutup. Khofa, khofiyun itu artinya tertutup. Adapun secara istilah, ikhfa itu adalah an-natqu bil harfi bisifatin bainal izhar wal idgham arin anit tashdidi ma'a baqa'il gunnah fil harfil mukhfa. Ikhfa itu adalah mengucapkan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham tanpa tasydid dan dengan menjaga gunnah pada huruf yang diikhfakan itu. Kita ingat ya, coba dilihat lagi video tentang izhar dan idgham. Izhar itu dibaca jelas. Kemudian idgham memasukkan satu huruf nun mati atau tanwin kepada huruf berikutnya. Misalnya min bertemu dengan ma, tidak dibaca min ma tapi mim ma. Jadi hilang huruf yang pertama dan masuk dia ke huruf yang kedua menjadi mim ma. Sedangkan izhar dibaca jelas minha. Nah, minnya tetap dibaca jelas, ha-nya juga dibaca jelas. Ikhfa antara kedua itu, antara membaca izhar dengan idgham. Jadi dia dibaca dengan samar, tapi dengan tetap berdengung sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Jadi ada beberapa tingkatan dalam ikhfa itu, nanti kita bahas. Adapun yang dimaksud dalam pembahasan di sini adalah ikhfa hakiki, sahabat Al-Quran semuanya. Karena ada juga ikhfa lainnya, yakni ikhfa syafawi, ya, yang dia bukan bagian dari bacaan nun mati atau tanwin, melainkan mim, ya. Jadi ini berbeda. Yang dimaksud dengan ikhfa di sini adalah ikhfa hakiki. Sahabat Al-Quran, secara umum huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ta, tha, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, ro, fa, qa, ka. Nah, itu kalau kita belajar mengejanya dengan cara iqra, ya. Tapi kalau huruf aslinya ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, ro, fa, qaf, kaf. Nah, itu dia. Sahabat Al-Quran, ikhfa hakiki ini ada 3 tingkatan, yakni ikhfa kubra, ikhfa sughra, dan ikhfa wusta. Ikhfa kubra itu kita menggunakan gunnahnya biasanya lebih panjang sedikit. Sementara ikhfa sughra atau ikhfa kecil, gunnahnya itu yang paling pendek. Sementara yang wusta itu pertengahan gunnahnya. Sahabat Al-Quran, ikhfa kubra itu kita membaca nun mati atau tanwin yang berhadapan dengan huruf ikhfa
yang hurufnya itu memiliki makhraj paling dekat dia dengan nun. Makanya ikhfa kubro ini sering juga disebut ikhfa akrab atau ikhfa yang dekat. Jadi ikhfa kubro atau ikhfa besar ini sering disebut juga dengan ikhfa akrab atau ikhfa dekat. Hurufnya ada 3, yaitu ta, ta, dan dal. 3 huruf ini dekat dia dengan makhraj nun yang makhrajnya itu ada di ujung lidah. Lalu ada ikhfa sugro, yaitu nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa yang makhrajnya jauh dari makhraj nun, yaitu di pangkal lidah dia, hampir dekat tenggorokan. Dan hurufnya ada 2, yaitu huruf qaf dan kaf. Nah, berlawanan dengan yang tadi ya. Dan ini disebut juga ikhfa ab'ad karena dia yang jauh. Makhrajnya dari nun itu jauh. Qaf dan kaf itu jauh dari nun ya. Sedangkan ikhfa wusta adalah selain daripada huruf yang 5 tadi. Yaitu ikhfanya hurufnya adalah shad, kemudian zal, sa, jin, shin, sin, kemudian zai dan fa, lalu dot dan dha. Ya, sisanya yang tadi ya. Ini disebut juga dengan ikhfa ausat atau ikhfa pertengahan. Jadi ikhfa wusto ini, wusto artinya pertengahan, ausat juga artinya pertengahan. Makhrajnya pertengahan antara pangkal lidah dengan ujung lidah. Jadi dia pertengahan, dan cara mendengungkannya juga pertengahan ya, di antara ikhfa kubro dengan ikhfa sugro tadi. Sahabat Al-Quran, adapun cara membaca ikhfa ini seperti pengertiannya tersamar atau tersembunyi tadi, nun mati atau tanwinnya dibaca dengan samar atau tidak begitu kentara ya nun matinya. Kemudian kita dengungkan. Nah, adapun lama dengungannya sesuai dengan tingkatan atau derajat ikhfa tadi. Ada ikhfa kubro, kemudian ikhfa sugro, dan yang wusto. Nah, masa dengungannya itu sesuai dengan tingkatannya. Jadi yang kubro itu lebih lama dibandingkan dengan yang sugro. Misalnya min dunillah, min dunillah. Nah, itu nun mati bertemu dengan dal yang merupakan huruf ikhfa kubro, maka lebih lama dibandingkan dengan yang sugro yang paling rendah ya. Yang sugro itu adalah qaf dan kaf. Min qablik. Nah, jadi dari segi dengungnya, lama dengungnya, ming itu lebih singkat waktu dengungnya dibanding dengan miduni. Miduni itu lebih lama dibanding dengan min qablik. Sama disamarkan dan dengungnya juga, tetapi lebih singkat sedikit yang min qablik itu. Walaupun juga dalam praktiknya ada juga yang membacanya sama saja. Tapi kalau kita lakukan perbandingan yang sebenarnya, maka yang kubro itu lebih lama dengungnya dibanding dengan yang ausat, apalagi dibanding dengan yang sugro. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, maka kita lakukan dengan contoh. Di sini ada contoh nun mati bertemu dengan huruf ta, kemudian dal dan to. Ini kalau dari segi tingkatan gunnahnya tadi, dengungnya tadi, termasuk ikhfa kubro.
atau yang dengungnya lebih lama. Nah, dia juga kalau dari segi kedekatan makhrajnya, dia dekat dengan makhraj nun yang 3 huruf ini. Makanya disebut juga dengan ikhfa akrab. Dekat makhrajnya dengan nun, yakni di ujung lidah. Nah, ikhfanya juga dengungnya dibaca lebih lama. Pada dasarnya ikhfa itu sama semua, 2 ketukan, 2 harakat. Tetapi karena dia ikhfa yang kubro, yang besar, maka harakatnya bisa ditambah. 2 lebih sedikit, 2,5 bisa gitu ya. Nah, beda dengan yang sugro 2 tapi bisa dikurangi sedikit misalnya 1,5 gitu. Jadi ranknya ikhfa ini antara 1,5 sampai 2,5 kira-kira begitu. Tapi pada umumnya pada dasarnya adalah 2 harakat. Kita contohkan ya. Min tilqai. Jadi mil dibaca samar. Ya, nun matinya, nun sukunnya itu dibaca samar. Tidak jas, tidak seperti izhar. Tidak min tilqa, bukan begitu. Tapi dibaca samar dia. Min tilqai gitu. Selanjutnya masih ikhfa kubra atau ikhfa akrab, nun sukun bertemu dengan dal. Min duni. Jadi mil dibaca samar, nun sukun atau nun matinya, kemudian dikasih dengung lebih banyak sedikit dibanding ikhfa yang lainnya karena dia termasuk huruf dari ikhfa kubro. Kemudian contoh lainnya nun sukun bertemu dengan huruf ta. Min tin. Nun sukunnya dibaca samar, kemudian samarnya digunakan ya, didengungkan 2 harakat lebihkan sedikit. Tidak sama dengan, tidak standar dia ya, tidak standar. Nah, kita bandingkan nanti dengan contoh yang ikhfa yang sughronya. Jadi akan kelihatan nanti, akan terdengar lebih jelas. Sahabat Al-Quran, selanjutnya kita teruskan pada contoh ikhfa sughro atau ikhfa kecil. Nah, dari segi dengungnya ini disebut ikhfa kecil atau ikhfa sughro. Tetapi dari segi pelafalan hurufnya, maka dia disebut ikhfa ab'ad atau ikhfa jauh. Jadi dia makhrajnya jauh berbeda dengan makhraj nun. Jadi nun itu ketemu dengan 2 huruf ini, qaf dan kaf, maka tidak sama, tidak dekat dia. Jadi nun itu tidak dibaca n tetapi dibaca eng ya. Ng, eng. Nah, karena makhrajnya memang berbeda. Ini dari segi ab'adnya, kejauhan makhrajnya dari nun. Makanya dia disebut ikhfa ab'ad. Dan dari segi dengungnya dia juga lebih sedikit ya. 2 harakat yang dikurangkan sedikit. Jadi dibaca begini. Min qibali. Ya. Min qibali. Tidak dibaca min jelas ya. Tapi ming seperti ming jadinya ming. Tapi juga tidak ming, ada samarnya, dia samar. Min qibali begitu. Dan
Dengungnya karena dia sughra, maka dengungnya lebih kurang. Bahkan ada yang lebih ekstrim tidak perlu dengung gitu, tidak perlu didengungkan. Ikhfanya cuma disamarkan tetapi tidak perlu dengung. Tapi itu keliru juga. Jadi tetap harus ada dengung, 2 harakat, cuma lebih kurang sedikit daripada 2 harakat. Min qibali, itu yang qaf. Lalu contoh berikutnya kaf, nun sukun atau nun mati bertemu dengan kaf. Min kulli makan. Ya, min tidak dibaca min tetapi ming, ya. Hampir masuk dia. Ya, itulah bedanya ya dengan idgham. Kalau idgham betul-betul masuk ya. Kalau ini dia masih ikhfa. Makanya tadi pengertiannya antara izhar dan idgham. Kalau idgham kan nun matinya masuk kepada huruf berikutnya. Misalnya min bertemu ma. Jadi minnya, nun sukunnya itu hilang karena bertemu masuk ke huruf ma. Dibaca mimma. Atau min bertemu waw. Jadi min tidak min lagi tetapi dibaca miwa. Jadi masuk. Kalau ini dia minnya masih dibaca tapi kulli, min kulli tidak masuk sepenuhnya ke kafnya itu, tapi disamarkan. Jadi di antara bacaan izhar yang jelas dan idgham yang memasukkan. Min kulli. Kalau jelas min kulli, itu udah ada idghamnya. Jadi dia tidak idgham, dia tetap ikhfa, tetap samar-samar. Sahabat Al-Quran, selanjutnya kita lanjutkan pada ikhfa wusta, yakni dari segi dengungnya, frekuensi dengungnya berapa lama, karena dia ini pertengahan ya antara yang kubro dengan yang sughra tadi, maka dia adalah ini yang wusta. Adapun dari segi kedekatan makhrajnya, dia juga pertengahan dan ini disebut dengan ausad. Ya, antara aqrab dengan ab'ad tadi, maka ini adalah ausad. Sama-sama pertengahan dan jumlahnya juga lebih banyak ya. Jumlahnya 10 huruf. Nah, kita contohkan ya. Ini yang pertama nun sukun bertemu dengan sa ya, huruf sa. Ma saqulat. Jadi disamarkan sa-nya ya, nun sukunnya disamarkan lalu dikasih dengung. Dengungnya itu pertengahan. Jadi betul-betul memang 2 harakat tadi. Kalau yang kubro tadi lebih dari 2 harakat dilebihkan sedikit, sementara yang sughra itu 2 harakat dikurangkan sedikit. Kalau yang ausad ini diusahakan rata-rata dia sama dengan 2 harakat. Karena dia memang makhrajnya juga antara lidah itu, pertengahan lidah yang ada 10 huruf ini. Masakulat, itu contoh sa. Lalu contoh jin ya. Mi'ju'. Nun sukunnya dibaca samar. Samarnya 2 harakat. Lalu contoh berikutnya zai. Mazakkaha. Contoh berikutnya adalah nun sukun bertemu dengan zal. Fa'adzartukum. Fa'a dibaca samar lalu didengungkan 2 harakat. Jadi dia pertengahan, pas 2 harakat, tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Fa'adzartukum. Ya. Berikutnya nun sukun bertemu dengan sin.
min sijil, min sijil. Nun sukunnya dibaca samar, lalu didengungkan 2 harakat. Lalu nun sukun bertemu dengan shin. Min syarri, min syarri. Sama, nun sukunnya dibaca samar, lalu didengungkan. Berikutnya nun sukun bertemu shad. Salatihim, salatihim. Ya. Selanjutnya nun sukun bertemu dengan dad. Min dhari', min dhari'. Contoh berikutnya adalah nun sukun bertemu dengan dha. Afala yanzurun, afala yanzurun. Berikutnya yang terakhir, nun sukun bertemu dengan fa. Min fadlih, min fadlih. Ya. Sahabat Al-Quran semuanya, silahkan diikuti, ditirukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat Al-Quran semuanya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا حجة يا